Selamat pagi. Iya. Sedang di mana ini posisinya Pak Umbu? Masih di Jakarta karantina. Oke, masih mengikuti karantina ya. Berarti berapa lama karantinanya? 1 mingguan? 3 hari. 3 hari ya. Oke, baik. Pak Umbu, terkait dengan forum ya yang diikuti di Glasgow, Skotlandia, ini wali NTT mewakili wali se-Indonesia begitu ya? Iya. Ini Nah, ada prosesnya ataukah ini ada penunjukan langsung begitu Pak Umbu? ya, penunjukan langsung, Pak. Oke. Dari, Kemudian apa ada alasan tertentu sehingga menunjuk wali NTT? ya, satu kan karena ini kan KTT iklimnya di dunia, dan kita tahu bahwa NTT itu salah satu provinsi yang terdiri dari pulau-pulau kecil dan salah satu yang sudah merasakan dampak langsung dari perubahan iklim. Oke. Kita tahu badai Seroja yang lalu itu adalah akibat dari perubahan iklim. Oke. Ya, badai Seroja di ini karena itu adalah badai pertama, siklon tropis pertama yang sebenarnya diakibatkan dari akumulasi polutan atau akumulasi pencemaran lingkungan terhadap dari produksi industri dan lain sebagainya yang menyebabkan perubahan iklim terjadi, dan kita tahu perubahan iklim ini menyasar salah satu yang paling terdampak adalah pulau-pulau kecil, dan NTT mengalami itu. Oke. Dan kemarin berapa hari Anda berada di Glasgow, Skotlandia, Pak Umbu? 10 hari. 10 hari ya. Kegiatan apa saja yang dilakukan selama di sana selama 10 hari? Ya, pertama tentu kegiatan di sana itu karena saya itu kan diminta untuk jadi delegation observer ya, atau delegasi pemantau. Oke. Untuk melihat proses bagaimana sih proses pembahasan tentang KTT iklim kali ini. Itu di sana termasuk juga melakukan kampanye terkait dengan dampak perubahan iklim terhadap kita di Indonesia, khususnya di pulau-pulau kecil. Kebetulan NTT adalah provinsi kepulauan. Yang kami lakukan di sana itu tentu saja melakukan konsolidasi bersama dengan masyarakat sipil dunia terkait dengan potret iklim dunia itu ya, dan tentu saja membahas kebijakan-kebijakan pemimpin di dunia, di negara dunia, apakah mereka patuh pada misalnya Paris Agreement ya, tentang pengurangan emisi karbon ya, apakah mereka juga menjalankan upaya-upaya untuk mencegah laju deforestasi hutan, dan tentu saja juga apakah mereka juga mementingkan upaya-upaya untuk perlindungan ekologi dan perlindungan masyarakat adat ya, di dunia. Yang kedua, kita juga melakukan aksi ya di sana, melakukan aksi besar-besaran untuk menekan para pemimpin dunia untuk terus berkomitmen untuk terus patuh pada Paris Agreement terkait dengan pengurangan emisi karbon, yang kita tahu itu kemudian di sana tampaknya tidak banyak perubahan berarti dalam upaya itu. Yang ketiga, kami juga menyuarakan tentu saja hal-hal yang terkait dengan Nusa Tenggara Timur, terutama sebagai pulau kecil, dan salah satunya adalah Pulau Komodo yang kami sampaikan kepada kawan-kawan di forum internasional di sana. Apa saja yang disampaikan Pak Bu terkait dengan Pulau Komodo? Kenapa? Apa saja yang disampaikan di sana terkait dengan Pulau Komodo, Pak Umbu? Ya, pertama tentu kita ngomong dalam konteks sainsnya, pertama bahwa Komodo dalam keterancaman ya, keterancaman karena perubahan iklim juga gitu. Karena kalau kita membaca hasil penelitian riset dari kawan-kawan dari Australia misalnya, dan peneliti dari KLHK misalnya, bahwa di 2050 itu Komodo bisa berpotensi punah akibat pemanasan global dan perubahan iklim. Dan yang pulau yang dipercaya untuk bisa pertahanan itu kan Pulau Komodo dan Pulau Rinca gitu ya di sana. Itu satu gitu ya, akibat perubahan iklim. Yang kedua, kami juga mengatakan selain perubahan iklim juga Pulau Komodo mendapat tekanan tambahan ya. Tapi
satu beban tambahan yang berpotensi juga untuk mengancam ekosistem Komodo, di mana di sana di Pulau Komodo dan sekitarnya di kawasan Taman Nasional itu masuk ke investasi besar-besaran pariwisata yang dengan izin-izin konsesi perusahaan. Kalau kita catat sekarang itu ada misalnya ada 3 ya izin konsesi yang sudah diberikan, dan itu luasannya hampir lebih dari 400 hektar, dan itu kan masuk ke kawasan merupakan ekosistem asli Komodo gitu kan. Dan itu akan mengancam keberadaan Komodo ke depannya di sana. Kami juga sampaikan itu bahwa ada investasi-investasi yang masuk justru langsung di tapak atau di ekosistem langsung Komodo, bukan hanya ada di Labuan Bajo, tapi juga masuk langsung ke tapak ekosistem Komodo, dan itu bagi kami berbahaya bagi ekosistem Komodo. Dan yang kedua, itu tidak fair bagi masyarakat setempat. Karena apa? Masyarakat setempat saja, misalnya pemukiman warga di sekitar Pulau Komodo aja nggak sampai 200 hektar, tapi izin yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan itu sampai 400 hektar gitu ya. Artinya kelihatan sekali bahwa ini Komodo dieksploitasi hanya untuk kepentingan pariwisata dengan mengabaikan nilai-nilai konservasi dan mengabaikan nilai-nilai keadilan. Dan itu berpotensi untuk mengancam ekosistem Komodo. Jadi double dia dapat ancaman dari perubahan iklim dan juga dapat lagi tambahan beban dari investasi yang masuk ke ruang-ruang hidup ekosistem Komodo dan kaum Atamodo sendiri sebagai masyarakat adat di sana. Kemudian bagaimana respon dari peserta konferensi ketika Anda menyampaikan hal tersebut di sana, Pak Umbu? Ya, respon dari dari peserta konferensi yang kebetulan adalah kawan-kawan kami juga adalah masyarakat sipil yang selama ini juga berkoordinasi dengan kawan-kawan di UNESCO, yang menyampaikan bahwa itu harus dihentikan upaya-upaya untuk melakukan investasi atau kita harus berkomitmen sama-sama untuk menekan pemerintah untuk menghentikan upaya-upaya investasi di kawasan Taman Nasional dalam skala besar, dalam skala masif. Artinya kita sedang mendorong kalaupun mendorong pariwisata itu harus pariwisata berbasis komunitas dan tidak masif, gitu ya, tidak masif, dan tetap memastikan bahwa keselamatan Komodo dan ekosistemnya dan keselamatan masyarakat adat di sana itu harus jadi prioritas. Yang mereka komunitas akan juga membantu kita untuk mendorong itu ke UNESCO, misalnya untuk meminta UNESCO untuk mendorong pemerintah, karena ini adalah salah satu situs warisan dunia gitu, untuk meminta pemerintah untuk menghentikan izin atau mencabut izin-izin investasi di kawasan Taman Nasional. Itu respon mereka. Yang kedua, mereka tentu saja kaget karena tidak menyangka ternyata di kawasan Taman Nasional itu akan diberikan izin konsesi kepada perusahaan-perusahaan dalam jumlah yang sangat luas, dan menurut mereka itu sangat berbahaya bagi kesehatan ekosistem Komodo sendiri, dan juga tentu tidak fair atau tidak adil terhadap masyarakat adat Atamodo. Baik. Dan ini Pak Umbu masih di Jakarta. Nah, sudah punya agenda nih ketika nanti setibanya di Indonesia, kemudian di NTT nanti hal-hal apa saja nih yang sudah dipersiapkan yang dilakukan setelah pulang dari konferensi, Pak Umbu? Iya, tentu kita akan segera berkoordinasi dengan teman-teman untuk juga menyurati KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagai garda terdepan konservasi Komodo misalnya dan Taman Nasional Komodo untuk mencabut izin-izin investasi di kawasan Taman Nasional Komodo, terutama izin investasi yang diberikan kepada perusahaan, dan kembali menerapkan model-model pariwisata yang dalam konteks cagar biosfer ya. Kalau kita ngomong cagar biosfer itu kan Komodo ini kan ditetapkan sebagai salah satu cagar biosfer, di mana yang menjadi prioritas adalah keselamatan ekosistem Komodo ya, dan Komodo itu sendiri. Yang kedua adalah kesejahteraan rakyat yang dibasiskan pada ekonomi ramah lingkungan, tidak rakus lahan, tidak rakus air, tidak rakus energi kotor. Yang ketiga itu adalah pemulihan terhadap kebudayaan rakyat. Kita akan mendorong pemerintah untuk patuh pada nilai-nilai konservasi dan juga kuat dalam urusan nilai keadilan bagi masyarakat. Yang kedua yang kita akan melakukan konsultasi juga dengan masyarakat sipil, terutama para pecinta
dan kawan-kawan pegiat konservasi untuk bareng-bareng untuk memastikan bahwa tidak boleh ada investasi skala besar yang masif di kawasan Taman Nasional Komodo. Cukuplah investasi itu ada di Labuan Bajo dan sekitarnya, tapi jangan masuk ke kawasan Taman Nasional Komodo. Oke, baik. Pak Umbu, ini semoga ini program-program ini kan baik ini untuk ekosistem Komodo, kemudian juga untuk masyarakat yang berada di sekitar Pulau Komodo ya, dan juga untuk lingkungan di sana. Ini semoga ini bisa ada win-win solution begitu ya, baik untuk pariwisata, kemudian juga baik untuk ekosistem dan untuk Komodo dan juga untuk masyarakat adat di sana begitu Pak Umbu ya. Oke, terima kasih Pak Umbu informasinya untuk RRI ini. Selamat beraktivitas kembali, selamat karantina ya. Semoga nanti bisa di NTT dengan selamat. Salam sehat. Ya, salam sehat ya. Salam sehat buat semua. Terima kasih. Terima kasih. Baru saja bersama kami pendengar Direktur Eksekutif Walhi NTT